teman-teman semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Mora Sayang. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya, dan dimana sudah sarapan atau belum? Kalau saya sendiri sudah sarapan ya teman-teman, dan saya juga sudah meminum obat karena saya itu badannya agak sedikit nggak enak gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh periksa ke dokter dan sudah sarapan, sudah minum obat. Dan biasanya aku tuh kalau sudah minum obat itu ngantuknya itu datang gitu ya teman-teman, ngantuk banget gitu. Mungkin karena ada obat tidurnya ya. Jadi sebelum mengantuk itu aku bikin video dulu ya teman-teman ya, karena menurut saya itu ada berita yang sangat penting sekali. Ini tuh bahkan sangat penting ya, dan beritanya sangat baik sekali buat kita semua para pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri atau dimanapun kalian berada. Pokoknya buat semuanya saja ya teman-teman ya. Jadi ini tuh ceritanya pagi-pagi happy ya teman-teman. Sebetulnya sih aku tuh pengen membuat videonya dari kemarin malam ya teman-teman, cuman aku tuh ngantuk banget, jadi udahlah nanti besok pagi saja gitu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi ini tuh ada berita baik dari Pak Benny ya, tentang pengiriman paket yang masih tentang paket kita yang dari luar negeri ke Indonesia ya teman-teman ya. Jadi ini tuh ada berita baik banget dan harus disampaikan ke teman-teman semua juga, biar kalian juga ikut bahagia ya, dan bukan hanya saya yang bahagia. Jadi kita bahagia bersama gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mending langsung saja kita simak bersama-sama bagaimana sih penjelasan dari Pak Benny ya teman-teman ya, atau Bapak Ketua BP 2MI. Tentunya kalian juga sudah kenal semuanya ya, jadi langsung saja ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya atau baru bergabung, jangan lupa juga dong untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Juga berkat suara-suara kita, jadi memang kita itu semua para PNI itu harus bersatu ya teman-teman ya. Apa sih yang kita inginkan dan apa sih yang tidak kita inginkan gitu ya. Dan apa sih yang terbaik buat kita gitu, sekiranya tidak mempersulit kita gitu. Jika ada yang mempersulit atau nggak enak di kita ya, kita wajib untuk menyuarakannya dan kita harus bersatu. Jadi biar didengar para pejabat atau pemerintah di Indonesia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini juga hasil kerja keras kita yang meminta untuk yang terbaik gitu ya. Kita juga nggak meminta apapun dari pemerintah, nggak minta uang, nggak minta apa-apa. Udah yang penting kita itu pulang dengan aman, barang bawaan jangan dibatasi, apapun jangan dipersulit, udah gitu saja ya kan. Kita sih udah, kita juga punya uang sendiri, punya kerjaan sendiri, udahlah kayaknya itu kalau pulang ke Indonesia itu pulang dengan aman. Jadi seperti itu saja ya kan. Kita itu tentunya sama, dan kita juga meminta perlindungan ke pemerintah itu ya wajar gitu ya, karena mau ke siapa lagi kalau bukan pemerintah ya kan. Karena kita sebagai orang Indonesia, dan kita juga harus mengeluarkan keluh kesah kita itu apa sih, yang nggak nyamannya itu di mana, dan nggak sukanya itu di mana gitu. Teman-teman langsung saja ya, biar cepat kita dengarkan bersama-sama ya teman-teman, biar lebih enak saja gitu. Soalnya saya tuh pengennya itu dengerin bersama-sama dengan kalian juga gitu ya kan. Kayaknya seru banget deh kalau kita misalkan berdekatan, kita itu bisa berpelukan bareng gitu iya kan teman-teman. Jujur ya, aku sendiri juga ya sangat bahagia sekali gitu ya mendengar berita ini. Cuman ya nanti kita lihat saja ya, paketan saya belum datang. Nanti mudah-mudahan saya atau paketan kita semua para PNI itu dikirim ke alamat kita masing-masing, karena saya sendiri juga sudah nggak sabar banget menunggu-nunggunya, karena sudah lama juga menunggunya. Jadi kayaknya itu nggak sabar banget gitu ya. Dan insya Allah saya juga kalau misalkan paketan saya itu datang atau kargo saya datang, itu nanti pasti akan saya unboxing. Soalnya saya itu apa ya, penasaran gitu isinya gimana sih, rapi atau enggaknya gitu, apa diobrak-abrik atau ada yang hilang atau bagaimana ya kan. Karena memang itu tuh apa sih, saya juga ya bungkus paket itu butuh perjuangan gitu ya. Di sana kita sambil kerja, kita itu kadang nanti kalau ada waktu kita baru bisa bungkus paket sedikit demi sedikit gitu. Terus apa sih, kayak barang-barang juga kan ngumpulin sedikit demi sedikit iya kan. Jadi bener-bener butuh perjuangan gitu. Makanya kita itu lihat paketan diobrak-abrik atau diodol-odol seperti itu ya jujur hati kita itu kayak itu sakit banget gitu. Kok gitu sih gitu ya kan, kok nggak menghargai banget sih sama perjuangan kita gitu ya kan. Ya syukur-syukur sih paketan kita dalam keadaan aman-aman saja ya teman-teman, dan isinya nggak ada yang hilang atau
gimana lah harapannya sih ya. Jadi harapannya sih yang baik-baik saja buat saya dan teman-teman semuanya juga. Tapi jika ada teman-teman yang isinya kurang atau gimana ya, mungkin itu karena tercampur-campur ya, namanya juga itu kan dibongkar kayak gitu, jadinya kan lupa mungkin ya ini punya siapa, terus ini barangnya siapa mungkin ya. Makanya saya itu aneh kemarin, kok kenapa sih harus diobrak-abrik kayak gitu, itu kan menyulitkan sendiri gitu loh, jadinya kan bingung sendiri gitu ya kan. Oke teman-teman, langsung saja ini kita lihat videonya ya, tapi ini saya ambil yang maksudnya itu yang penting-pentingnya saja gitu loh ya teman-teman, nggak semuanya gitu ya. Saya ingin sampaikan dalam keterangan pers saat ini, hasil dari pertemuan tersebut, alhamdulillah ini adalah kabar baik, ini adalah kado istimewa untuk para pekerja migran Indonesia dimanapun di negara-negara penempatan. Satu, rapat memutuskan, dan ini disampaikan langsung oleh Bapak Menteri Perdagangan, bahwa Permendak 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor dinyatakan dicabut ya. Dan terkait pengaturan kebijakan impor ya, dikembalikan ke Permendak nomor 25. Sehingga yang kedua, tidak lagi berlaku pembatasan atas jenis dan barang milik PMI. Jadi kemarin di Permendak 36 2023 yang mengatur jenis dan jumlah barang, sehingga otomatis dengan dicabutnya atau ya pada posisi di all peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 atau dinyatakan tidak berlaku secara implementatif di lapangan ya, maka tidak berlaku juga pembatasan untuk jenis dan jumlah barang milik pekerja migran Indonesia. Jadi yang kemarin sempat mengatur alas kaki 2, kemudian pakaian 15 pieces itu tidak berlaku lagi. Tuh teman-teman, tidak berlaku lagi ya. Barang sebanyak-banyaknya. Jadi kita bisa membarang sebanyak-banyaknya. Barang yang dikategorikan berbahaya, barang yang dikategorikan menjadi ancaman bagi lingkungan misalnya. Ketiga, rapat juga memutuskan bahwa pembatasan ya, hanya berlaku untuk nilai atau nominal bea masuk barang, yaitu terkait keringanan pajak atau relaksasi pajak sebagaimana diatur oleh PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2023 ya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan tentang ketentuan impor barang milik pekerja migran Indonesia, di mana dalam peraturan tersebut ya, PMI atau barang pekerja migran diberikan relaksasi pajak 1.500 US dollar dalam 1 tahun. Bisa dibagi dalam 3 kali kiriman atau 1 kali pengiriman atau 2 kali pengiriman ya. Jadi alternatif. Kemudian yang keempat, kelebihan atas barang milik PMI. Nah, jika PMI mengirim barang, tidak lagi ada pembatasan jumlah dan jenisnya. Jadi sepatu tidak lagi dibatasi, misalnya 2. Mau ngirim sebanyak-banyaknya diserahkan pada PMI. Pakaian tidak lagi dibatasi 15 pieces, sebanyak-banyaknya PMI. Tapi karena pembatasan hanya berlaku untuk nominal pajak yaitu 1.500 US dollar atau 500 US dollar dalam 1 kali pengiriman, maka kelebihan barang yang dikirim PMI, ya kelebihan barang kiriman PMI tidak diekspor atau dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja dan tidak dimusnahkan, ya. Tapi barang tersebut masuk dalam kategori umum yang tentu sebagai kelebihan dari relaksasi pajak dia harus membayar bea masuk. Ya. Tetap harus membayar pajak ya teman-teman. Jadi untuk kelebihannya saja gitu. Ke negara di mana PMI bekerja atau apalagi dimusnahkan. Tapi otomatis iya kelebihan lah Pak lah, jangan dimusnahkan masuk loh. dalam kategori barang umum yang harus membayar ya bea sayang masuk dong barang kita, jangan dimusnahkan dong. Yang 5. Rekan-rekan sobat migran, tarif umum kelebihan barang dengan bea. Nah, tadi ada yang tanya pasti kan. Nah, kalau yang lain dibebaskan pajaknya, kelebihannya karena sudah tidak dibatasi, tidak dilarang lagi, ya masuk kategori umum. Itu berapa pembayaran bea masuknya? Selama ini ya yang berlaku umum adalah 7,5% ya dari total ya jumlah barang yang masuk dari kelebihan barang, dari harga barang. Nah, khusus untuk PMI, kalau umum kan 7,5% kelebihan barang harus dia bayar bea masuk atau pajaknya. Usulan Pak Menko Perekonomian tadi di strip langsung dalam rapat tersebut ya diberikan keringanan kembali sebesar 5%. Khusus barang PMI umum tetap 7,5%. Nah,
usulan BP2MI. Jadi BP2MI tetap tadi mengusulkan 1.500 US dollar itu tidak cukup karena kita punya contoh best practice Filipina. Ya, bahkan tadi saya menggunakan bahasa kenapa kita tidak mau jujur, ya, dan kenapa kita tidak malu melihat Filipina. Saya katakan begitu dalam rapat. Filipina itu negara kecil, tapi bagaimana Filipina sebagai negara menghormati PMI, memberikan relaksi pajaknya itu 2.800 US Tuh dollar. Filipina aja 2.800 US dollar ya teman-teman. Kenapa negara Indonesia yang besar harusnya 3.500 USD dong untuk para PMI? Ya ampun, gimana sih ini? Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Menko Perekonomian Pak Erlangga memberikan dukungan atas usulan BP2MI ya untuk 2.500 US dollar atau minimal 2.500 US dollar. Soalnya kalau menurut saya pribadi sih ya masih kurang itu guys ya, pembebasan 1.500 USD itu nanti akan dibawa dalam rapat terbatas dengan presiden karena keputusannya harus dalam rapat terbatas dengan presiden. Mudah-mudahan itu usulan ini akan berhasil. Kemudian BP2MI juga nanti akan menindaklanjuti ya usulan tersebut dalam bentuk surat kembali kepada presiden. Besok kita akan luncurkan suratnya, yaitu meminta TMK 141 direvisi, nilai nominal bukan 1.500 US dollar tapi best practice Filipina ya kita akan jadikan itu role model 2008. Iya tolong dong Pak Denny, 3.500 dong. 7 atau 4.000 nggak apa-apa ya, yang tertahan atau jangan dibatasi lah. Tapi nggak mungkin ya teman-teman kalau nggak dibatasi, pasti ada sudah batasan. diberitakan oleh berbagai media ya, bahwa ribuan dus-dus barang milik PMI sudah 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan tertahan di 2 pelabuhan tersebut dan pelabuhan-pelabuhan kecilnya. Rapat tadi menyetujui agar barang-barang milik PMI tersebut segera dikeluarkan. Iya dong Pak, cepetan dikirim dong Pak, udah capek ini minumnya Pak. Itu diserahkan kepada pihak bea cukai ya, jadi tidak lagi Ya, punya diatur oleh salin, Permendak Pak. ya, tapi diserahkan otoritas kewenangannya kapan dikeluarkan. Tentu tadi ya persetujuan dan perintah rapatnya harus segera, itu menjadi kewenangan dari bea cukai. Nah kita akan terus melakukan koordinasi dengan teman-teman bea cukai. Yang menarik Sobat Migran, Bapak Ibu sekalian, rapat tadi tentu ya adalah rapat yang penuh suasana kekeluargaan, terlebih kita baru melewati perayaan Idul Fitri 1440 di Hijriah ya. Tadi diawali dengan semangat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Dan Pak Menko Maaf lahir dan batin juga Pak. pernyataan yang semangatnya sama dengan semangat BP2MI. Beliau mengatakan negara tidak boleh atau tidak pantas mencurigai rakyatnya, mencurigai bangsanya. Iyalah, jangan mencurigai para TNI dong, curigainya para koruptor aja Pak. Aduh, sampai korupsinya triliunan kayak gitu, gimana sih? Selalu dituduh sebagai sumber ancaman barang-barangnya bagi perekonomian nasional. PMI diposisikan sebagai terdakwa, seolah-olah barang yang dikirim PMI ini akan membuat mati bisnis ekonomi UMKM. Itu yang saya katakan, negara tidak boleh mencurigai rakyatnya sendiri, karena barang-barang yang dikirim PMI ini adalah barang-barang yang murni hanya untuk oleh-oleh bagi keluarganya. Jadi bukan barang jasa titipan atau just tip, bukan juga barang komersil dan barang yang akan dijual-belikan. Jadi semangat Pak Menko Erlangga sama dengan semangat BP2MI. Demikian juga Pak Mendak, Pak Zulkifli Hasan. Tadi semangatnya sama juga. Beliau mengatakan kita tidak ingin membuat peraturan yang membuat masyarakat semakin sulit, tapi kita ingin memberikan kemudahan. Nah sehingga semangat Pak Mendak untuk memberikan kemudahan, beliau tadi berani dengan mengatakan ya udah cabut, tidak berlaku Permendak 36 2023 ya, dan kita kembali ke Permendak 2005. Kemudian masa transisi ini ya harus ada aturan yang segera harus menjadi payung ya, di mana barang-barang PMI lancar masuk, tidak ada pembatasan jenisnya, kemudian jumlah barangnya, dan barang-barang yang sekarang tertampung di pelabuhan dan juga di pelabuhan besar ya, Tanjung Mas dan juga pelabuhan lainnya, itu harus segera diambil langkah-langkah dikeluarkan. Saya ingin mengatakan ya, pasca rapat ini tidak boleh lagi ada pihak yang mengatakan ini adalah kemenangan pihak A, ini adalah kekalahan pihak B. Saya ingin mengatakan ini adalah kemenangan kita bersama. Kemenangan ya semua pihak, kementerian, lembaga dan rakyat Indonesia, pekerja migran Indonesia. Ini adalah kemenangan ya atas semangat berbangsa dan bernegara kita semua. Jadi jangan sampai ada yang merasa menang, ada yang merasa kalah, tidak. Ini adalah kemenangan bersama ya pemerintah dan para pekerja
pekerja migran Indonesia, ini adalah kemenangan karena kita semua punya semangat berbangsa dan bernegara yang sama. Seperti yang sering saya katakan, negara hadir dan lahir ya dengan satu tujuan, yaitu untuk membahagiakan rakyatnya, untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya, sudah dijelaskan sama Pak Benny bagaimananya. Jadi kita itu masih diberi pembebasan 1.500 USD dalam 1 tahun itu 3 kali pengiriman. Jadi itu terserah kalian ya, mau 3 kali atau 2 kali. Misalkan 2 kali ya, 1 kali kiriman itu 750, kalau 3 kali ya 500. Jadi nanti lebihannya itu tetap dikenakan bea masuk. Jadi seperti itu ya teman-teman, tapi tidak ada batasan barang. Misalkan kayak kaos kaki harus sekian, baju sekian, celana sekian, sepatu sekian, dan tas sekian, itu tidak ada, bebas. Kalian itu mau kirim berapapun boleh, nggak apa-apa, sebanyak-banyaknya nggak apa-apa ya. Jadi aman banget. Dan seperti yang sudah dijelaskan sendiri sama Pak Benny, itu sudah jelas banget, sudah clear banget. Dan menurut saya sih kalau misalkan negara Filipina yang negara kecil aja dapat pembebasan 2.800 USD, kenapa negara Indonesia yang besar cuman mendapatkan 1.500 ya kan? Harusnya kan lebih tinggi dari Filipina dong ya kan. Kalau kalian setuju ya silahkan berikan komentarnya di kolom komentar ya teman-temannya. Dan kita juga tetap harus memberikan suara-suaranya, dan kita juga harus tetap bersatu. Kalau menurut saya sih 1.500 itu kurang ya kurang gitu. Harusnya kan lebih dari negara Filipina, misalkan 3.000 sekian gitu ya kan. Ya saya sih nggak muluk-muluk, tapi ya harusnya ya dipikir lagi gitu secara logika itu gimana sih gitu ya kan. 1.500 itu kurang. Jadi kalau di atas 3.000 ya mungkin lumayan ya kan, tapi kalau misalkan nggak dibatasi ya nggak tahu juga sih, nggak mungkin ya. Tapi kalau kita sih pengennya itu dibebaskan semuanya gitu, tanpa membayar pajak, tanpa ada batasan apapun atau yang lainnya yang bikin rumit gitu ya. Tapi yang nggak tahu juga sih, ini kan kebijakan dari pemerintah juga ya kan. Jadi kita ikuti yang gimana enaknya saja dan gimana baiknya. Yang penting jangan mempersulit kita gitu ya. Kita itu mau pulang, mau kirim paket, mau pindahan, mau apa, itu kita sih kayaknya gitu ya, jangan dipersulit. Karena kita juga tidak meminta apapun dari pemerintah, nggak minta uang, nggak minta apa-apa ya kan. Kita juga kerja jauh-jauh dari Indonesia ke luar negeri dan ingin pulang ke Indonesia dengan aman dan lancar, tanpa ada yang mempersulit atau membuat kepala kita pusing ya kan. Kita itu pengen pulang, ketemu keluarga, bahagia bersama keluarga, bukannya pulang ke Indonesia tapi mendapatkan peraturan-peraturan yang rumit seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya kan. Yang mudah-mudahan sih peraturan ini jangan diubah-ubah lagi, diubah yang itunya saja tuh, yang 1.500 menjadi 3.500 atau 4.000 ya nggak apa-apa sih, dibebasin sekalian juga malah lebih bagus sih ya kan. Ya itu aja sih harapan saya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, video saya hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan mohon maaf jika saya ada salah kata atau ucapan atau kekurangan dan kelebihan. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya. Terima kasih, bye bye, see you on next video. Jadi kita itu para PNI itu hanya meminta perlindungan dari pemerintah Indonesia, tidak meminta apapun dan tidak ingin dipersulit dalam hal apapun, peraturan ini itu dan lain-lain, tidak ingin lagi. Harusnya sih pemerintah juga paham gitu ya. Dan yang harus dicurigai dan diperiksa atau ini itu dan lain-lain itu harusnya sih just tipper atau pembisnis yang sering belanja ke luar negeri ya kan teman-teman. Jadi perlu dicek juga barangnya itu ada apa saja sih barangnya iya kan. Kalau kita kan para PNI kan tidak mungkin untuk diperjualbelikan gitu iya kan. Kita juga mengirim barang itu barang pribadi. Jadi harusnya sih pemerintah itu harus paham yang dicurigai itu bukan PNI tapi mereka lah yang para pembisnis atau just tipper ya. Dan sekiranya misalkan ada barang yang terlarang atau barang-barang yang memang tidak diizinkan masuk di Indonesia ya bolehlah dikeluarin, tapi itu kan jenisnya itu apa dulu gitu ya kan. Tapi kalau hanya baju-baju sih kenapa sih harus dibatasi ya kan.